Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Siti Fatimah Gani, NIM D1A1210227 dari jurusan Agribisnis kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia. Agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau perikemanusiaan. Kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajuan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Jika di tanah dan air yang kurang lebih sama, nenek moyang bangsa Indonesia pernah menorehkan tinta keemasannya, maka tidak ada alasan bagi manusia baru di Indonesia untuk tidak dapat mengukir kegemilangan. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi Negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya. Tan Malaka mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan Minangkabau. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kemudian Hatta menambahkan ada dua anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kerta Raharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Dari yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat.
Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius karena perkembangan kepercayaan yang ada di masyarakat sejak animisme, dinamisme, politeistis, hingga monoteis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Notonegoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Notonegoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Rumusan hierarkis piramida yang digambarkan oleh Notonegoro adalah sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai dan meliputi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengkualifikasi atau mengisi dapat digambar sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan materi yang ketiga adalah sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam kedua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan tahun 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Dan kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie pada tanggal 1 Juni tahun 2011.
Pada kuliah umum di Istana Negara pada tanggal 26 Juni tahun 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila pertama pada garis besarnya, manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama di Indonesia, sehingga apabila elemen ketuhanan ini dibuang, berarti telah membuang sesuatu yang mempersatukan batin segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia. Kalau sila ketuhanan yang Maha Esa tidak dimasukkan, maka akan kehilangan salah satu Leitstar yang utama dalam kehidupan bangsa. Dengan demikian, elemen ketuhanan ini perlu dimasukkan ke dalam sila-sila Pancasila karena menjadi bintang penuntun atau pedoman dalam bertindak. Selanjutnya, Soekarno menjelaskan tentang sila kedua, yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan, sehingga terjebak ke dalam chauvinisme atau rasialisme. Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme ala Hitler merupakan nasionalisme yang tidak berperi kemanusiaan karena didasarkan pada sikap chauvinistis. Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila ketiga. Soekarno bertitik tolak dari berbagai pengertian tentang bangsa yang diambilnya dari berbagai pemikiran, seperti teori Ernest Renan yang mengatakan bahwa bangsa itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan bersatu hidup bersama. Soekarno juga menyitir pendapat Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah persatuan persamaan watak yang dilahirkan karena persamaan nasib. Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, Soekarno menyimpulkan bahwa bangsa itu hidup dalam suatu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempersatukan. Sila keempat, Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila kerakyatan di Istana Negara. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Demokrasi yang dimaksud bukanlah sekedar alat teknis, melainkan suatu alam jiwa pemikiran dan perasaan bangsa Indonesia. Kemudian, Soekarno menguraikan tentang arti sila kelima sebagai berikut. Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kelompok kedua diwakili Habibie dalam pidato pada tanggal 1 Juni 2011 yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila sebagai kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan dalam rentang waktu yang cukup panjang, sekitar satu dasawarsa, pada euforia politik di awal reformasi. Pidato Habibie diuraikan sebagai berikut. Pertama, pernyataan Habibie tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga era reformasi. Habibie mengatakan sebagai berikut. Selama 66 tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik. Sejak zaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru, hingga demokrasi multipartai. Di era reformasi saat ini, di setiap zaman Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tidak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah. Kedua, pernyataan Habibie tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reaktualisasi Pancasila. Habibie menyatakan hal itu sebagai berikut. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain yang pertama, terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya. Yang kedua, perkembangan gagasan hak asasi manusia yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan amah berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga yang rentan terhadap manipulasi informasi dengan segala dampaknya. Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Ketiga, penegasan Habibie tentang makna penting reaktualisasi Pancasila diungkapkan sebagai berikut. Reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa kemana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Keempat, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Diungkapkan Habibie dalam pernyataan berikut.
Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus, serta di lembaga-lembaga kajian lain, untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam 5 silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara negara untuk pemerintahan dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan. Itulah tadi penjelasan saya pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.